Halo Rek, assalamualaikum. Ketemu lagi sama Rinda di channel Arek Surabaya nang Belgia. Sebenarnya aku udah lama nggak update karena kesibukan lab dan segala macam kehidupan mahasiswa. Hari ini aku mau berbagi tips and trick ke kalian tentang cara berhemat ala-ala student di Eropa, khususnya di Belgia ya, tempat aku studi. Nah, ini tuh penting banget nggak sih berhemat? Nah, sebenarnya juga penting sih, menurutku penting. Tapi haruskah berhemat, tergantung kalian. Jadi kalau kalian beasiswa sultan atau sudah memang crazy rich, mungkin ya berhemat itu mungkin menjadi opsi kesekian. Tapi kalau meskipun kalian dari keluarga yang mampu dengan beasiswa yang cukup besar, kalau kalian mau berhemat itu benefitnya banyak. Seperti kalian bisa liburan kemanapun yang kalian mau, atau bisa merencanakan liburan yang mungkin jadi impian kalian, atau bahkan kalian sudah Eropa bisa haji umroh dari sini yang ngantrinya nggak pakai puluhan tahun kayak di Indonesia. Atau bisa juga buat tabungan sebagai starter kita untuk memulai kehidupan pasca kuliah. Karena banyak orang yang baru menyadari setelah selesai kuliah nggak ada tabungan, nggak ada pekerjaan, di situ baru mulai, wah, aku dana dari mana gitu kan, pekerjaan belum dapat atau masih nunggu atau masih belum gajian, sedangkan sudah gede, pendapatan nggak ada, di stop dari pemerintah, mau minta orang tua malu. Nah, ini tabungan ini bisa menjadi starter buat kita memulai mengawali hidup dan karir kita pasca kuliah. Bisa-bisa juga bisa jadi modal untuk membangun usaha kalau kalian tertarik untuk bisnis sendiri. Yuk kita mulai. Nah, ini aku bagi menjadi 5 segmen ya, udah aku catat di sini ada 5 segmen cara berhemat. Yang pertama housing atau sewa rumah dan kosan. Yang kedua belanja hari-hari, makan segala macam, transport, kesehatan, hiburan dan liburan. Sekarang housing ini sebenarnya komponen yang paling mahal dalam perkuliahan, terutama di Eropa. Karena apa? Beda ya sama di Indonesia yang kalian mungkin untuk nemu rumah sebulan kosan sebulan 1 juta 2 juta tuh wes bagus ya. Pengalamanku di Surabaya tuh wes bagus, bahkan lebih murah dari itu banyak. Kalau di sini housing tuh mahal banget. Kalau buat kayak kosan yang student yang single gitu aja, satu kamar itu sekitar 350 sampai 500 tergantung fasilitas. Nah, buat keluarga, apalagi keluarga yang kayak aku yang punya anak satu tuh nggak boleh tinggal di kosan sekamar, harus minimal rumah dengan 2 kamar tidur, bukan hanya 2 ruang kayak studio, nggak bisa. Rumah dengan 2 kamar tidur itu harganya sekitar, aku sendiri dapat 750, tapi kebanyakan rata-rata 800 sampai 1000 itu yang sederhana, bukannya mewah banget. Dan listrik, air, wifi nggak termasuk. Jadi untuk mensiasati housing, sebelum kalian berangkat ke sini itu sudah searching, sudah harus nyari. Terutama coba apply ke yang housing punya kampus. Biasanya kampus itu punya asrama atau punya apartemen sendiri, di dalamnya juga ada yang studio, ada yang kamar, ada yang untuk keluarga. Cuman persaingannya memang sangat ketat. Jadinya untung-untungan juga kalau pas ada yang kosong, antrinya nggak banyak, mungkin kalian bisa masuk. Tapi suka dukanya kadang itu housing ini selain biaya, sukanya kan murah ya, jauh di bawah rata-rata, dan kayak perintilan itu listrik, air segala macam sudah include atau murah banget. Nah, dukanya ini kadang diprioritaskan untuk mahasiswa baru yang mungkin belum 1 tahun, atau kalau nggak gitu setelah 1 tahun di situ harus apply ulang. Bisa jadi diterima, bisa jadi nggak keterima, bahkan di beberapa tempat sudah nggak bisa apply ulang lagi, harus cari di luar. Jadinya nggak bisa jaga nih lama gitu. Nah, yang kedua adalah kayak sejenis yayasan atau instansi yang memang menyediakan housing buat mahasiswa. Ada di sini kadang-kadang kayak dari yayasan yang dibimbing kayak dibina gereja atau yayasan komunitas, mereka memang punya sederet housing yang disewakan untuk mahasiswa. Harganya kisaran murah lah. Rumah itu bisa 3/4 dari harga yang kalau ada di luar. Juga biaya listrik segala macamnya itu jauh lebih murah gitu.
Jadi strateginya housing, dan carinya jangan mepet-mepet. Saat kalian sudah memang mau niat apply visa atau 6 bulan sebelum berangkat, wis yakin dan searching housing, bisa by online atau bisa hubungi teman-teman atau PPI atau apa ya, kenalan yang ada di satu kota setempat yang akan mau kalian pelajari, yang tempat kalian belajar. Terus yang kedua, belanja hari-hari. Belanja hari-hari sebenarnya tricky sih. Kalau kalian mau makan yang fancy terus ke resto kemana-mana ya jelas mahal. Tapi kalau mau masak ini jauh lebih murah. Nah, murah itu bisa macem-macem. Kita kan orang Indonesia kadang gak mangan sego nggak enak, tapi beruntungnya kayak Belgia, Belanda itu nasi itu di mana-mana, meskipun kadang ada nasi yang beda ya rasanya. Cuma kalau kalian mau nerimo, mau nyari ya masih bisa lah kayak rasa-rasa Indonesia. Bahkan di beberapa tempat juga menyediakan kayak makanan-makanan Asia yang memang harganya jauh lebih mahal. Kalau buat sekali 2 kali it's okay. Dan di setiap supermarket biasanya mereka punya merek mereka sendiri. Kayak Delis itu Superindo. Kalau di Indonesia Superindo rek. Kalau di sini namanya Delis kayak punya 365. Atau ada supermarket yang jauh lebih murah dari Delis lagi namanya Colruyt ini punya mereknya sendiri namanya Everyday. Ada Lidl juga punya mereknya sendiri. Nah, kalau merek dari supermarket itu harganya jauh lebih murah. Terus mereka punya member card. Member card ini bisa online atau bisa berupa kartu. Gak kayak yang di Indonesia yang kita kalau daftar member harus bayar atau pembelian berapa. Enggak, itu bebas. Mau daftar itu silakan. Kadang kartunya sudah ada di depan kasa atau kasir, tinggal ambil aja. Nah, fungsinya kadang kalau mereka ada promo itu di-scan kan kayak scan beli gitu, bisa dapat promo atau potongan harga. Gak main-main, bisa berkurang 1-2 produk dari harganya itu. Jadi itu buat mensiasati ya. Kalau belanja, kalau kalian mau pakai merek-mereknya yang mereknya supermarket itu sendiri atau sesekali merek yang di atasnya yang lebih bagus, ya biayanya nggak terlalu jauh dari hidup di Indonesia, di kota besar ya. Kayak di Surabaya atau Jakarta mungkin 1 sampai 1,5 kali lipat lah kalau masak sendiri. Nah, kalau makan yo jangan tanya, yo mesti mahal. Snack-snackan di sini minimal 3 sampai 7 euro. Kayak kebab, french fries dan segala macam segitu. Tapi kalau makan bener besar, kalau di kantin ya murah, di kantin di bawah 5 euro masih dapat. Tapi kalau di luar kantin kampus ya belasan, minimal belasan. Ada yang di bawah 10 nggak banyak, rata-rata tuh belasan sampai di atas 20. Jadi pintar-pintar aja buat manage. Yang ketiga, transportasi ini bisa diakali dengan naik sepeda. Di sini orang suka naik sepeda, cuacanya nggak sepanas di Surabaya atau Jakarta, polusi juga nggak seheboh di sana. Jadi sepeda ini bisa jadi mode transportasi utama. Sepeda bisa beli bekas atau nyewa. Bekas aku dulu beli itu sekitar 60-70, bahkan kadang bisa gratis. Kalau kalian, tapi nggak mesti ya, kadang lihat-lihat grup, baik grup WhatsApp, grup Facebook, di mana-mana itu banyak yang gratis. Oh yo, di Belgia itu info-info banyak di Facebook. Kalau di Indonesia Facebook wis jadul, nang Belgia itu malah Facebook yang lebih update daripada Instagram. Untuk komunitas-komunitas nyari barang-barang, komunitas Indonesia segala macam, Facebook bisa jadi pilihan. Jadi kalian harus browsing, searching, lihat-lihat Facebook lagi. Nah, balik ke transport, sepeda itu tadi kalau beli second sekitar ya 50-100 tergantung kualitas. Kalau mau nyewa itu juga nggak mahal. Kemarin aku disewain Pak suami itu 6 bulan sekitar 30 atau 40, sekitar itulah. Pokoknya 1 bulannya itu nggak sampai 10 euro. Nyewanya per 6 bulan kalau yang aku sewa itu. Cuman kalau nyewa sepedanya ada depositnya. Jadi harus deposit uang dulu di luar biaya sewa, kemudian biaya sewa. Nah, enaknya kalau sepeda sewa, kalau ada apa-apa kayak ada rusaknya atau ada ganti spare-partnya yang memang bukan kesalahan kita atau yang memang hal yang wajar, diganti sama pihak penyewanya. Dan yang nyewain itu pemerintah, kayak memang Stadgen, pemerintah kotanya sini. Ada juga pihak-pihak yang lain, tapi rata-rata rule-nya sama. Dan banyak juga yang teman-teman di sini bertahun-tahun yang masih pakai sepeda-sepeda sewaan ini. Tapi memang enak sih sepedanya, cenderung gede dan
mereka menyesuaikan dengan medan yang ada di sini dan orang-orang yang ada di sini. Jadi bisa jadi opsi. Terus yang selain sepeda, public transport, di sini public transportnya nyaman banget, ada tram, bis, kereta. Nah, tram sama bis ini kalau di hand di tempatku ini dibawa perusahaan Delin. Jadi tiket tram maupun bis ini bisa dipakai keduanya, dan satu kali ngetap itu berlaku untuk 1 jam perjalanan. Ya, setahu 1 jam perjalanan, baik itu kalian numpak bis, numpak tram, ganti oper, nggak kecas lagi. Satu kali ngetapnya itu kalau beli yang 10 rit itu sekitar 16 euro itu 10 kali jalan. Tapi kalau cuma single sekitar 2,5, bisa online maupun bentuk fisik. Nah, biasanya student lebih banyak pakai tiket bulanan atau tahunan. Kalau tiket bulanan ya 50-an lah, 50 hampir ke 60 itu udah murah. Tapi nanti aku jelasin cara dapat tiket Delin ini yang lebih murah ya. Transport sudah. Nah, kalau kereta manfaatkan tiket weekend. Tiket weekend itu biasanya diskon 50%. Cuma kalau kalian beli di apa namanya HP, di aplikasi itu bisa milih. Jadi kamu mau milih dikasih diskon apa enggak. Jadi bukan keniscayaan ada diskon. Jadi harus teliti ada opsi diskon apa enggak. Kalau ada opsi diskon ambil aja. Oke, terus yang selanjutnya ini kesehatan. Di sini kesehatan itu penting ya, karena setiap orang biasanya punya general practitioner atau dokter umum pribadi yang biasanya deket-deket rumah aja. Ada apa-apa yang nyimpen file kita, yang file kita terdaftar di dokter itu, dan kita ada apa-apa bisa calling, bisa janjian sama mereka untuk periksa. Nah, biasanya nggak langsung datang bayar nggak, jadi kita pakai asuransi kesehatan. Yang umum dipakai di sini adalah asuransi Partena. Sekarang sudah ganti nama jadi Helan. Ini murah sih, aku sama Pak suami itu bayarnya tahunan. Setahun untuk bertiga itu aja sekitar berapa? Pertama itu 90, yang tahun kedua naik, tapi hanya naik sedikit lah, 100 berapa. Pokoknya dikit, nggak banyak. Kalau dikonvert ke bulanan tuh nggak sampai 10 euro tuh buat bertiga. Dan enaknya kalau kita periksa apa-apa itu cuma bayar 1 euro ke dokternya, 1 euro setengah ke dokternya. Atau kalau dirujuk ke rumah sakit kayak buat periksa lab atau apa ya, cuma bayar pendaftaran 3 euro. Itu periksanya bisa segala macam, bahkan gastroskopi itu free, gak bayar lah, bener-bener tercover dari asuransi kesehatan. Makanya penting banget punya asuransi kesehatan. Nah, asuransi kesehatan ini juga akan menerbitkan surat keterangan berpendapatan di bawah rata-rata, karena nanti waktu daftar surat kesehatan itu kalian ada apply ini, ada ngasih letter of guarantee yang dari scholarship atau dari tabungan atau dari apa, ada bukti bahwa pendapatan rata-rata bulanan kalian tuh berapa. Nah, kalau di bawah sekitar 2.000 nanti kalian bisa minta ke asuransi ini untuk menerbitkan surat pendapatan di bawah rata-rata. Dengan surat ini kita bisa apply, kita bisa beli tiket di Delin itu tiket tahunan untuk transportasi. Nah, setahunnya itu cuma 56 euro. Itu berlaku 1 tahun, mau naik tram, bis apa aja tuh wes dari tiket itu aja. Jadinya nggak bayar ratusan euro untuk hanya tiket tram dan bus. Dan tram dan bus ini nggak hanya berlaku di satu kota, di satu Flanders, satu regio, kira-kira di beberapa kota itu pakai Delin. Kalau di Brussel ada yang Delin, ada yang Metro atau Mobi, aku lupa, pokoknya ada jenis PT perusahaan yang lain yang juga menyediakan transportasi. Nah, ini kan dari kesehatan tadi, benefitnya selain kesehatan murah, dapat tiket transport yang jauh lebih murah. Tuh. Terus yang terakhir hiburan dan liburan. Mbok kira hemat itu gak boleh liburan, ya enggak. Hemat di sini tuh bukan kikir dan bakhil ya saudara-saudara. Jadi hemat di sini itu lebih ke yang hidup layak dan masih bisa bersenang-senang sewajarnya. Jadi kalau hiburan, apa kalian pengen nonton, makan di resto seminggu sekali, sebulan sekali, nyicip-nyicipin makanan lokal, jalan-jalan ke luar negeri, itu bisa banget. Budgetingnya gimana? Nah, dari hiburan ini kalau di dalam kota atau sekitar kota tempatku tinggal, dari keterangan surat yang tadi didapat dari asuransi itu, kita bisa beli namanya Outpass.
ada kartu kecil namanya Edpas. Nah dari kartu itu biasanya kita bisa dapat diskon diskon untuk masuk museum, masuk kastil atau tempat-tempat wisata yang lainnya, masuk gym, bahkan ke fasilitas olahraga juga termasuk yoga, gym, lapangan bola segala macam. Itu dapat potongan yang jauh lebih murah kayak 80%. Even buat bapak-bapak, ibu-ibu yang bawa anak-anaknya ke sini yang summer mereka libur harus ikut summer course. Nah, dengan Edpas ini bisa lebih murah, bisa dapat diskon 80% buat daftarin anak-anak ikut Edpas. Umum nggak di sini? Umum, banyak yang mengambil benefit itu dan banyak yang memanfaatkannya dengan maksimal gitu ya. Tapi kalau untuk liburan kayak keluar negeri itu biasanya teman-teman di sini pada mantengin tiket-tiket murah, banyak promonya kayak Ryanair, terutama kalau dengan pesawat itu kadang di fase liburan, sebelum liburan mereka sudah promo tiket murah. Ada yang bahkan PP itu kayak keluar negeri itu balik lagi cuma 15 euro PP itu ada, bahkan satu kali flight 5 euro juga pernah. Kalau aku sama Pak suami kemarin terakhir kita ke Barcelona itu kayaknya 50 euro PP bertiga deh. Iya, murah banget. Entah satu kali perjalanan nggak sampai 20 euro. Masih jauh lebih mahal tiket Surabaya Jakarta atau Surabaya Bali. Yakin masih lebih mahal itu. Makanya harus disiapkan di beberapa bulan sebelumnya atau minimal 1 bulan sebelumnya lah untuk bisa dapat tiket yang murah, yang layak untuk kita. Jadi budget tiketnya tuh jauh tertekan, kita bisa pakai anggaran itu untuk di sananya, untuk have fun di negara yang kita tuju untuk liburan itu, Kemudian kalau by bus ada beberapa mode transportasi kayak dari Belgia mau ke Prancis atau ke Belanda itu lebih murah pakai bus namanya Flixbus ya. Bus ini yang menghubungkan antar kota lintas negara gitu, dan tiketnya tuh bisa belasan euro aja untuk sekali jalan ke sana, dibanding dengan naik kereta itu bisa sampai 50 euro gitu. Jadi bener-bener kita bener-bener dipelajari, bener-bener budgeting dicatat, dan jangan sungkan buat bertanya pada teman-teman yang sudah lebih berpengalaman. Aku di sini kalau mau liburan aku biasanya naik-naik ke yang udah pernah ke sana. Kalian biasanya pakai apa? Kalian biasanya beli di mana? Caranya gimana? Dan sesama mahasiswa biasanya nggak ragu-ragu untuk saling berbagi informasi. Nah, kalau kalian juga yang nonton ini mahasiswa yang studi di Eropa, baik di Belgia maupun di luar Belgia, yang punya saran, tips and trik yang lainnya, boleh banget kalian tulis di bawah untuk melengkapi ya. Semoga bisa bermanfaat buat banyak orang. Kayaknya gitu dulu dari Rinda, kurang lebih nih sepurane sing akeh. Semoga sukses, sehat selalu untuk kalian semua. Jangan lupa klik like, subscribe, dan silakan komen di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.